Tragis, Persib ditumbangkan Borneo di injury time. Persib harus mengakui keunggulan Borneo FC 0-1 pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Senin, 22 Juli 2024. Gol Borneo FC dicetak Rosenbegne da Silva di injury time. Dalam pertandingan ini, pelatih Persib, Bojan, menurunkan komposisi pemain terbaik. Persib langsung menggebrak. Laga baru berjalan 2 menit, David da Silva sudah mendapatkan peluang dari umpan Beckham. Namun, tandukannya masih mendarat di atas mister gawang Nadeo Argawinata. Pada menit ke-7, Persib mendapatkan peluang terbaik melalui Dimas Drajat yang menerima umpan dari David da Silva. Sayang, sontekan Dimas dari dalam kotak penalti masih bisa ditepis Nadeo. Setelah tambahan waktu 5 menit, kedua tim masih belum mampu memecah kebuntuan, termasuk Dimas Drajat yang sudah berhadapan dengan kiper Borneo FC. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Di awal babak kedua, Persib melakukan 3 pergantian sekaligus. Henhen Herdiana, Gustavo Franca dan Dimas Drajat ditarik keluar digantikan Robi Darwis. Victor Igbonevo dan Rian Kurnia, pada menit 47, Persib membuka peluang melalui sontekan Ciro Alves yang memanfaatkan sodoran bola Kocijan. Namun, sontekannya belum membuahkan gol. Memasuki menit 60, pertarungan sengit mulai diperagakan kedua kesebelasan. Pelanggaran-pelanggaran keras pun kerap terjadi. Perubahan komposisi pemain YG dilakukan juga belum membuahkan hasil. Di penghujung laga, Persib justru lengah dan gawang Kevin Mendoza dibobol Rosenbegne da Silva. Di sisa laga, Persib gagal mencetak gol penyeimbang. Begini tanggapan Bojan usai kalah dari Borneo. Janji akan memperbaiki. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengakui, tim asuhannya melakukan kesalahan yang mengakibatkan kekalahan 0-1 dari Borneo FC pada matchday 2 grup A Piala Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Senin, 22 Juli 2024. Pada pertandingan tersebut, Pangeran Biru tampil cukup baik dengan mengimbangi lawan nyaris di sepanjang laga. Namun, penyerang pesut etam, Rosenbegne da Silva membuat gol di menit 92, ada sedikit kesalahan yang terjadi. Namun, kami masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahan itu sebelum liga dimulai, kata Hodak kepada media setelah pertandingan. Penilaian pelatih asal Kroasia itu berdasarkan kepada permainan Persib yang telah berusaha mencetak gol seperti yang dilakukan Dimas Drajat saat laga baru berjalan 7 menit. Ini masih pramusim, tapi kami memang seharusnya punya hasil yang lebih baik karena punya jumlah peluang yang lebih bagus ketimbang Borneo FC. Saya pikir, akan lebih adil jika hasilnya imbang, ungkap Bojan. Usai Adam Alis, Persib masih buru 1 pemain baru. Persib Bandung masih belum berhenti bergerak pada jendela transfer awal musim. Bojan Hodak belum merasa puas. Dia memastikan masih ada nama yang diburu untuk didatangkan sebelum kompetisi sesungguhnya dimulai pada 9 Agustus 2024 mendatang. Padahal, Persib baru mendatangkan Adam Alis dari Borneo FC dengan status pinjaman. Namun masih ada amunisi baru yang masih akan didatangkan lantaran tersedia 1 kuota pemain asing. Sejauh ini sudah ada 7 pemain impor yang dikontrak Persib. Setiap tim boleh mendaftarkan 8 pemain asing, namun cuma 6 yang bisa berada di lapangan. Diupayakan pemain baru tersebut akan tiba di Bandung pada pekan depan. 7 pemain asing Persib yang sudah dikontrak di musim ini adalah Kevin Ray Mendoza, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Matteo Kocijan, Tirone Del Pino, Ciro Alves dan David da Silva. Sedangkan untuk pemain lokal baru, Adam Alis dan Dimas Drajat baru direkrut. Klarifikasi David da Silva serahkan target Persib di Piala Presiden ke tangan Bojan Hodak. Striker house goal milik Persib Bandung, David da Silva, memilih untuk menyerahkan kepada tim pelatih soal target di Piala Presiden 2024. Sebab, mereka merupakan pemegang kendali tim. Ini bagaimana pelatih, dia yang perlu menjawabnya mengenai apapun. Dia yang mengatur tim dan dia yang memilih siapa pemain yang bermain, siapa yang main sebagai 11 pemain pertama, kata David, dikutip, Sabtu, 20 Juli 2024. Terbukti, di laga perdana melawan PSM Makassar, Jumat 19 Juli 2024, pelatih Bojan Hodak hampir menurunkan seluruh skuadnya. Semua dimainkan baik di lini bertahan, tengah, hingga depan termasuk David. Striker asal Brasil itu hanya bermain selama 68 menit sebelum digantikan Rezaldi Hehanussa.
Hanya kiper yang tidak mengalami pergantian dengan mempercayakan penuh kepada Teja Paku Alam. Jadi seperti yang Anda katakan, ini adalah pramusim dan ini semuanya tergantung apa yang pelatih tentukan, tukas David. Meski demikian, pemilik nomor punggung 19 ini memiliki keinginan untuk membawa Persib juara Piala Presiden 2024. Apalagi, timnya sudah berhasil memenangkan pertandingan pertama melawan PSM Makassar. Saya mau menjadi juara lagi tentunya, ini selalu menjadi target saya untuk memberikan yang terbaik, 100% di setiap pertandingan. Saya harap kami bisa meraih lagi target tersebut. Harap David, apalagi kita tahu musim kemarin bomber Persib, David da Silva, berhak atas gelar top skor Liga 1 2023-2024. Penyerang asal Brasil ini total mencetak 29 gol sepanjang musim. Begini kata Hodak soal peran Robby sebagai bek kanan. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengapresiasi penampilan Robby Darwis yang dipasang sebagai bek kanan pada pertandingan pembuka grup Piala Presiden 2024 melawan PSM Makassar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 19 Juli 2024. Hodak meyakini, Robby akan terus berkembang dan bermain baik ketika dimainkan sebagai bek kanan. Apalagi, sebelumnya, Robby sempat memainkan posisi itu saat memperkuat tim nasional Indonesia U20. Dia bermain sangat bagus. Dia sebelumnya pernah bermain di posisi itu bersama tim nasional U20 dan di SEA Games, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Meski begitu, Hodak berharap, pemain bernomor punggung 6 tersebut harus tetap meningkatkan kemampuannya di lini belakang. Jika itu bisa dilakukannya, Hodak percaya, Robby bisa bermain baik di posisi Henhen Herdiana itu. Dia bermain sangat bagus, memang masih bisa lebih baik. Tapi, bagi kami, ini bagus untuk menjadi pelapis. Karena kami butuh pelapis Henhen. Saya rasa Robby bermain sangat bagus kali ini. Tapi tentu dia masih bisa bermain lebih baik lagi, pungkasnya. Persib Bandung tolak konser Sheila on 7 di GBLA, ini sebabnya, Stadion GBLA sudah sepenuhnya dikelola Persib Bandung hingga 30 tahun. Menanggapi hal itu Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, meminta Sheila on 7 tidak menggelar konser di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebab, stadion itu baru selesai direnovasi, Umuh tak ingin konser itu membuat Stadion GBLA mengalami kerusakan. Apalagi, stadion berkapasitas 38.000 kursi penonton itu baru saja mengalami perbaikan, bahkan, rumput lapangan pun diganti secara keseluruhan dan ditanami dengan rumput baru. Hal itu dilakukan agar benar-benar layak digunakan untuk bermain sepak bola. Pak Haji, sapaan akrabnya, pun yakin perlu biaya besar untuk memperbaikinya. Sebab, saat ini Stadion GBLA sudah sepenuhnya dikelola Persib Bandung hingga 30 tahun ke depan. Sayang menurut saya kalau untuk Persib. Bukan saya tidak suka, saya suka dengan konser apapun, tapi lebih baik ya janganlah. Jangan dicampur adukan begitu, kata Umuh. Awalnya, band asal Yogyakarta, Sheila on 7, akan menggelar konser di Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Namun, venue mengalami perubahan hingga akhirnya dipindahkan ke Stadion GBLA. Bahkan, tiket untuk konser bertajuk, Tunggu Aku Di, tersebut sudah dijual secara online. Rencananya konser akan digelar pada 28 September 2024. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita Persib.